Hadirin-hadirin yang kami hormati, di sini Mbah Yai atau Mbah Romo Yai itu salah satu orang yang terpilih. Beliau termasuk salah satu Huwas Mujadid. Bahkan seorang kubul ilmu, yaitu Baginda Sayyidina Khidir alaihi salam pernah mendahulukan. Yai Maji itu sebenarnya Al-Haq, Al-Aktab Al-Ghos. Man mifaha kalamullah. Ro'uhu usulihi. Kuwi bapakmu, Gus. Apike awakmu. Aja mung nyawang kuwi bapakmu. Sawangan gurumu sing iso nyawang awakmu senajane kowe duriyai. Tadi gitu kan. Apa maksud dari kata-kata itu? Al-Haq. Benar-benar hak. Al-Ghos Al-Aktab. Rajanya wali. Man miftaka kalamullah. Membawa kunci kalamullah itu Al-Quran. Atau kunci daripada Al-Quran. Ro'uhu usulihi. Penghantar para usul kepada Subhanahu wa ta'ala dengan musilatin lil hadirat aliyah. Terus beliau diberi tugas membenahi keimanan umat manusia pada saat itu. Dan pada saat itu, kenapa Sawakijiyah lahir di Kedunglo, kota Kediri? Dikarenakan pada saat tahun itu tidak ada yang bejat di seluruh Indonesia kecuali Kediri. Kediri saat itu di daerah Manis Renggo. Itu zamannya PKI. PKI membuat sandiwara. Kalau sekarang itu apa sandiwara ya? Membuat gebiak seni. Itu judulnya Matinya Tuhan Allah. Nah, sehingga menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di daerah Kediri orang terbejat. Dengan kata lain, keimanan sudah mati. Atau jahiliyah setengah modern. Sehingga Allah SWT menurunkan tugas kepada Mbah Romo Yai untuk membenahi keimanan anak-anak manusia dengan tidak pandang bulu. Dan kemudian setelah katakanlah singkat cerita, saat mantune beliau ngalami tugas, beliau itu berpikir bagaimana agar caranya semua umat manusia yang tidak paham jalannya menuju usul, yang tidak mengerti lor kidul kulon etan ing usul utawa ing bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau menampakkan doa itu sholawat, yang artinya siapa saja walaupun orang dhaif atau fakir tetap bisa melakukan ibadah, melakukan pembenaran keimanan dengan sholawat. Sholawat itu sebenarnya juga termasuk doa. Dalam sholatan dijelaskan soli yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi beberapa doa tanpa hijab, itu sholawat. Sedangkan jumlahnya ribuan. Bahkan kalau nggak salah 40.000 di dalam kitab Ihya 40.000. Dan termasuk sholawat Qidiyah. Sedangkan jenisnya ada 5. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi. Yang mananya pemberian rahmat takdim.
Pemberian rahmat atau kasih sayang, takdim, penghormatan kepada Nabi daripada Allah ditujukan kepada Nabi. Tingkat kedua, sholat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmat takdim dari Allah yang ditujukan kepada Nabi. Di sini contohnya sholat Ibrahim, ya, benar sholat Ibrahim, sholat apa itu? Ibrahim benar ya? Nggih, terus nggih. Sholat Jibril, nggih sholat Jibril. Nah, sebenarnya sholat Jibril diciptakan untuk malaikat, bukan untuk manusia. Maaf. Karena apa? Karena seorang malaikat itu tidak membutuhkan syafat Nabi. Walaupun membutuhkan, tapi tidak seperti kita manusia. Nah, sholat Jibril itu diperuntukkan untuk para malaikat. Artinya permohonan rahmat takdim, ya, permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah kepada Nabi. Yang ketiga, sholawat, maaf, salah. Yang kedua, sholawat Allah kepada selain Nabi. Maaf, saya salah menempatkan urutan. Artinya, pemberian ampunan dan rahmat, atau pemberian maghfirah dan rahmat dari Allah kepada manusia dan jin yang beriman. Yang ketiga, sholat malaikat kepada Nabi, yaitu tadi permohonan rahmat takdim atau permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholat malaikat kepada selain Nabi, yang berarti permohonan ampunan dan kasih sayang atau permohonan rahmat dan maghfirah kepada manusia dan jin yang mau baca sholat Nabi. Yang kelima, sholat kita manusia, yaitu permohonan rahmat takdim, permohonan kemuliaan dan kasih sayang dari manusia dan jin kepada Allah yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Terus di situ kenapa kok yang nomor 3 itu kalau digunakan manusia tidak ada manfaatnya di dunia? Karena firman Allah atau sabda Rasulullah, barang siapa membaca salat kepadaku akan dibalas Allah 10 kali. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 10 kali akan dibalas 100 kali dan seterusnya. Itu hanya untuk manusia, bukan untuk malaikat. Artinya sholat Jibril itu sholat untuk malaikat, ada manfaatnya, tapi untuk di dunia, untuk mencari ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, tapi tidak ada balasannya karena sholat untuk malaikat. Terus sejarahnya sholat Jibril itu bagaimana? Nah, saat itu malaikat Jibril merasa imbang dengan Kanjeng Nabi. Dia mempunyai 80 hijab kepada Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi juga mempunyai 80 hijab. Tapi malaikat Jibril pada belum mengetahui bahwa hijabnya jaraknya nggak sama. Di saat malaikat Jibril itu merasa bahwa hijabnya sama, ketika itu tidak bisa memandang wajahnya Kanjeng Nabi, terlihat sinar saja. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada, ya Allah, kok saya nggak bisa memandang wajahnya Kanjeng Nabi? Jawabnya Allah, ya Jibril, walaupun sama-sama 80 hitungan, tapi berbeda jarak. Sebagaimana untuk menebus agar saya bisa melihat Kanjeng Nabi fasuranya. Kemudian Allah memberikan sholawat yang dinamakan sholawat Jibril kepada malaikat Jibril. Itu caranya. Jadi intinya sholawat Jibril itu hanya sebagai ibarat anak ciri turu-turu apa ya, lelo-lelo bagi kita manusia. Mau tidur baca dan mendengar sholawat Jibril itu nikmat.
Tapi di akhirat tidak seperti balasan sholawat kita.